Sequel lanjutan ini diawali dengan diperlihatkannya remaja tanggung bernama Yudis yang sedang abret-abretan mencari bantuan setelah Kamalinaan bermain sampai maghrib. Bukannya kabur ke desa, Yudis malah bersembunyi ke dalam gorong-gorong bekas pencitraan Pak Kades. Mengingat Krisku. Astagfirullah, sungguh naas. Bukannya jadi pejabat, Yudis yang bersembunyi dalam gorong-gorong malah digondol setan Umu Sibian. Lalu, film pun baru dimulai. Singkat cerita, 20 tahun kemudian, Sin beralih pada rombongan tim cadangan SBB Giri Tirto yang akan bertanding di Liga Tarkam. Di saat itu pula, Yogo yang mendengar rekan-rekannya datang langsung bergegas pergi. Bro, pun jemput. Oh, Pamit ya. hati-hati ya, Le. Iya. Ya, hati-hati ya, Le. Namun sesaat kemudian Bu Surti yang melihat botol minum Yogo tertinggal langsung meminta putrinya yang bernama Wulan untuk mengantarkannya. Meskipun malas, Wulan yang dijanjikan uang saku tambahan bergegas mengantarkan botol minum milik sepupunya ini. Setelah mengantarkan botol, Wulan yang sayang duit ongkos memutuskan untuk nebeng koblak borongan seusai pertandingan saja. Di tengah pertandingan, Dewo yang terkena sliding keras langsung mengalami cedera pengkor. Kemudian, Pak Derajat langsung meminta Yogo untuk menggantikan Dewo. Dikira dirinya ini Lionel Messi, Yogo yang terlalu hawak membawa bola harus membuat timnya kebobolan. Hingga akhirnya, tim Gili Tirto harus gugur dari kejuaraan Tarkam setelah kalah dari tim Persekebon alias Persatuan Sepak Bola Sekebon. Selesai pertandingan, Anas langsung membacoti Yogo yang sok-sokan jadi Lionel Messi. Tak cuman itu, para pemain cadangan dianggap tidak becus bermain bola. Hingga dari kejadian itu mereka pun terlibat baku hantam antar sesama pemain. Saat adzan maghrib, Pak Derajat pun mengajak timnya untuk sholat berjamaah di masjid. Akan tetapi, Indro yang masih emosi mengajak Pak Pur untuk pulang saja. Kalian berangkat dulu, Bawa dulu. Sementara di terminal, Adi yang kini sudah bangkotan terlihat pelanga-pelongo saat mendengar azan maghrib yang berkumandang. Terlebih ia merasakan aura aneh dari kemunculan Umu Sibian yang sempat meneror desanya di film Waktu Maghrib 1. Kembali pada Wulan, di tengah perjalanan ia pun berkata jika sebenarnya Yogo bercita-cita menjadi Ronaldo dan bukan menjadi Messi seperti yang Anas bilang. Namun tetap saja, kurangnya skill malah membuat timnya harus menelan kekalahan. Hingga di tengah kekesalan, tiba-tiba astagfirullah, sontak mereka pun syok parah saat mobil koblaknya menabrak seseorang yang muncul dari dalam ruyuk. Dan setelah dicek, semua orang pun lemas saat pria ini tewas di tempat. Di tengah kepanikan, Pak Pur langsung menelepon polsek terdekat. Namun di saat itu pula, Wulan yang mendengar bisikan aneh, tiba-tiba melihat sosok korban yang tertabrak seolah mengajak Wulan bermain ke dalam ruyuk. Sesaat kemudian, seketika Yogo pun panik saat melihat Wulan tiba-tiba menghilang. Di tengah kepanikan, mereka pun langsung ngapruk melakukan pencarian. Sementara itu, seolah terkena genjutsu, Wulan terlihat berjalan ceker mengikuti si korban.
Sungguh naas, setelah berhasil menyesatkan Wulan, setan Umu Sibian dengan mudah merasuki Wulan. Di saat itu pula, Indro yang tidak ingin membuang waktu mengajak teman-temannya untuk berpencar. Lan. Wulan. Sungguh suwe, di tengah pencarian Indro malah bertemu dengan sosok Umu Sibian. Apakah Indro akan selamat? Sementara itu, Yogo pun heran saat menemukan Wulan sedang menangis di bawah pohon. Di tengah keanehan yang terjadi, Yogo dan Papur langsung membopong Wulan pergi. Kita mulai mencari bapak-bapak ya. Saat malam semakin larut, tim kepolisian dan para warga terlihat melakukan penyisiran untuk mencari Indro dan teman-temannya yang hilang. Sementara di rumah, Bu Surti pun heran saat melihat Wulan yang kini mengalami penyakit pejabat, di mana Wulan hanya bisa pelanga-pelongo dan orongo. Kembali ke TKP, Adi yang melihat tim kepolisian dan warga berkumpul langsung menanyakan apa yang terjadi. Lantas Supri dan Yanto langsung menceritakan apa yang terjadi, dan kini 6 anak malah hilang setelah mencoba melakukan pencarian ke dalam ruyuk. Mendengar hal itu, Adi merasa yakin jika hilangnya ke-6 anak ini berkaitan dengan setan Umu Sibian. Lantas setelah melihat korban tabrak, Adi pun menyadari jika jasad ini adalah Yudis yang 20 tahun lalu hilang setelah bersembunyi dalam gorong-gorong. Kemudian saat Ayu menelepon, ia yang khawatir meminta Adi untuk menghentikan upayanya mencari Umu Sibian. Tapi jelas saja Adi tidak menggubris hal tersebut. Singkat waktu, setelah mengalami mimpi buruk tentang teman-temannya, Yogo bergegas pergi ke dapur mengambil minum. Namun sesaat kemudian, Yogo yang mendengar suara si Oyeng bergegas mengeceknya. Astagfirullah, betapa syoknya Yogo saat melihat Wulan telah menyembelih si Oyeng. Di tengah kengerian, Yogo pun panik saat Wulan tiba-tiba menghilang. Setibanya di kamar, Yogo pun melongo saat melihat Wulan yang tertidur pulas. Dirasa Yogo ngelindur, Bu Surti meminta keponakannya ini untuk kembali tidur. Apa iku? Di keesokan harinya, Yogo langsung ngecewer saat ketakutan melihat sosok Wulan. Sementara itu, di tengah pencarian, Hansip Arman merasa yakin jika hilangnya Indro dan teman-temannya berkaitan dengan teror setan penculik bernama Umu Sibian. Terlebih apa yang saat ini terjadi, serupa dengan yang si bapak ceritakan saat menjadi Hansip di desa Jati Jajar. Sontak Amir dan Joko merasa ngeri saat mendengar hal tersebut. Hingga di tengah pencarian, Arman dan Amir pun heran saat melihat Joko Mubui tersandung sesuatu. Bagaimana? Sontak semua orang pun syok parah saat melihat banyaknya bangkai kucing yang bergelimpangan. Sementara di sekolah, Yogo pun dihadang Circle Anas yang masih kesal pada hasil Liga Tarkam. Hingga saat Anas mengancam Yogo, dengan gelagatnya yang aneh, Wulan mengungkapkan jika Indro dan Circle-nya akan ia jemput ketika menjelang maghrib. Sontak mereka pun heran saat mendengar apa yang Wulan ungkapkan. Di jam istirahat, ketika Dewa sedang cuci muka, ia yang mendengar Anas datang langsung bersembunyi dalam WC.
Di tengah kebingungan, Anas pun heran saat melihat Wulan bersenandung di dalam WC laki-laki. Wulan. Sepulang sekolah, Yogo pun bergidik ngeri saat mendengar senandung yang Wulan nyanyikan. Di saat itu pula, Anas dan Dewo keheranan pada sikap Wulan yang aneh. Di perjalanan pulang, Yogo dan para warga bergidik ngeri saat melihat bangkai hewan yang telah disembelih secara serampangan. Di saat itu pula, Maici mengungkapkan jika hal tersebut serupa dengan yang terjadi di desa Jati Jajar 20 tahun lalu. Mendengar hal itu, Yogo yang teringat dengan kelakuan Wulan langsung bergegas pulang. Setibanya di rumah, Bu Surti meminta Yogo untuk tidak mengganggu Wulan. Namun di tengah keanehan yang terjadi, Bu Surti yang datang meminta bantuan Yogo untuk mengantarkan pesanan ke desa sebelah. Namun sesaat sebelum pergi, Yogo pun panik saat melihat gelagat aneh Wulan yang menatap tajam ke arahnya. Hingga saat Yogo dan Kang Ojek pergi, ia pun heran saat melihat para warga panik menarik anak-anaknya untuk segera pulang sebelum maghrib. Sementara di sisi lain, setelah mengalami teror dari Wulan, Anas merasa jika ucapan Wulan tentang Circle Indro yang akan datang bukanlah hoak. Namun Anton yang sompral malah menantang Indro dan langsung mengakhiri panggilannya. Betapa kagetnya Anton saat melihat sosok Indro ngejogrok di dalam rumah. Sesaat kemudian, Anas yang panik berusaha menelepon Dewo. Di tengah kepanikan, Anas yang mendengar suara ketukan pintu bergegas mengeceknya. Di saat itu pula, seusai sholat, Dewo langsung menjawab telepon dari Anas. Sontak Anas pun syok parah saat melihat Indro yang kerasukan datang untuk menjemput. Mendengar teriakan Anas yang ketakutan, Dewo yang panik bergegas pergi ke rumah Anas. Dewo! Gawat tuh, si Anas. Hingga saat Yogo datang, Dewo mengungkapkan jika saat ini Indro dan circle-nya telah menyerang Anas. Mendengar hal itu, mereka langsung ngabret pergi ke rumah Anas. Yogo! Ini! Wah! Siapa lagi ibunya, Go? Yes, bagaimana Mai? Bisa lebih cepat rumahnya. Muklis! Sontak mereka pun syok parah saat Circle Indro yang bersenjatakan arit datang mengepung.
Entah sudah disetting sutradara, Adi yang datang berhasil menyelamatkan Yogo dan Dewo. Selang beberapa saat, Anas pun syok parah saat melihat kondisi teman-temannya yang terluka parah. Hingga saat Indro dan circle-nya datang, Anas yang ketakutan berusaha meminta ampun. Namun sesaat kemudian sambil bersenandung, Wulan terlihat berjalan mendekati mereka. Apakah Anas dan circle-nya akan selamat? Di sisi lain, setelah menyelamatkan Yogo dan Dewo, Adi memberitahu jika teror yang terjadi merupakan ulah setan pemangsa anak-anak yang bernama Umu Sibian, di mana 20 tahun lalu, sahabatnya yang bernama Saman dirasuki oleh setan Umu Sibian setelah menyumpahi gurunya di waktu maghrib. Dan semenjak kejadian itu, teror mengerikan pun terjadi di desanya. Hingga setelah Saman meninggoy, Ayu dan Paman Karta berhasil menyelamatkannya dari Umu Sibian yang akan menjadikannya sebagai inang. Sontak mereka pun bergidik ngeri setelah mendengar cerita itu. Di pagi harinya, Aceng yang akan ngecewer seketika heran saat melihat sesuatu yang dikerubungi lalat. Innalillahi, sungguh tragis. Anas dan circle-nya telah tewas setelah menjadi korban Umu Sibian. Sementara itu, Yogo yang terbangun pun syok parah saat mendapati telepon dari Bu Surti yang memberitahukan kabar kematian Anas dan circle-nya. Hingga saat Adi datang, mereka pun memberitahukan kabar kematian teman-temannya. Setelah mengetahui hal tersebut, Adi yang akan pergi ke pemakaman langsung memberikan bungkusan jimat pada Yogo, di mana ia meminta Yogo dan Dewo untuk memasang jimat tersebut di pintu rumah Wulan. Singkat cerita, di tengah kesedihan warga, Adi yang mengetahui Wulan telah dijadikan inang Umu Sibian terlihat mengintainya dari jarak jauh. Namun di saat itu pula, Umu Sibian menyadari keberadaan Adi. Aku ingat kamu. Bagaikan Hokage keempat, Adi pun panik saat Wulan tiba-tiba berteleportasi. Di tengah ketakutan, Adi mengungkapkan jika dirinya akan berusaha menghentikan semua ini supaya para anak-anak bisa bebas nongkrong di kafe-kafe ketika maghrib menjelang. Mendengar hal itu, Umu Sibian meminta Adi yang gede bacot untuk membuktikan ucapannya. Lagi pula, maghrib harusnya pergi ke masjid dan bukan nongkrong sok senja di kafe-kafe. Sementara itu, Yogo dan Dewo berusaha memasang jimat penangkal di rumah Bu Surti. Yang lain sudah pada pulang pemakaman. Sontak Surti pun tak bisa menahan tangis saat melihat Yogo dan Dewo baik-baik saja. Akan tetapi seketika mereka pun panik saat melihat Wulan yang datang. Bersamaan dengan hal itu, Adi yang datang bergegas melakukan ruqyah. Eta si gobloy, Hansip, Arman dan kedua rekannya malah menganggap Adi seorang predator. Dan rupanya ketika di pemakaman, Wulan sempat menghasut Hansip Arman dengan memfitnah Adi sebagai tukang bobok celengan bocil. Di tengah keadaan genting, Adi menjelaskan jika Wulan telah dirasuki setan Umu Sibian, tapi jelas saja mereka tidak mau mendengar. Hingga sesaat kemudian, Adi yang tidak ingin hal buruk terjadi berusaha melakukan perlawanan.
Di sore harinya setelah Adi diamankan, para warga yang termakan hoak terlihat berkumpul di depan rumah Bu Surti untuk menghakimi Adi. Sementara itu saat Arman melakukan interogasi, Adi yang menyadari jika Arman merupakan anak Hansip Amin berusaha menjelaskan apa yang terjadi, di mana ia mengungkapkan jika Wulan telah dirasuki setan Umu Sibian yang sempat meneror desa Batu Jajar. Mendengar hal itu, seketika Arman pun kaget karena Adi merupakan bocah yang sempat ditangani oleh bapaknya. Yuk dolanan kabeh yuk. Astagfirullah, dengan genjutsu Toa, setan Umu Sibian berhasil mempengaruhi anak-anak di desa ini. Di saat itu pula, bukannya ke masjid untuk menghentikan hal tersebut, warga desa malah terkena sindrom pelanga-plongo. Hingga saat Surip dan Sumi datang, para warga yang baru sadar langsung bertindak. Di tengah keadaan genting, Joko memberitahu jika para warga pergi mencari keberadaan anak-anak desa yang hilang. Tutup pintunya! Di tengah kepanikan, Adi bergegas pergi ke pemakaman untuk menyelamatkan anak-anak yang akan dihabisi. Sementara di sisi lain, anak-anak yang tergenjutsu Umu Sibian terlihat berjalan menuju sungai di dekat pemakaman desa. Tepat pada waktunya, Adi berhasil menghentikan hal tersebut. Hingga sesaat kemudian, Adi pun menawarkan jiwanya agar Umu Sibian melepaskan Wulan dan anak-anak lainnya. Terlebih selama ini, Umu Sibian telah mengincar dirinya. Sementara itu, Arman dan yang lainnya terpojok oleh serangan bocah yang membagong buta. Saat setan Umu Sibian mulai merasuki tubuhnya, Adi yang berusaha melawan langsung mengumandangkan azan guna membebaskan para bocil dari pengaruh Umu Sibian. Allahu Akbar, Allah ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, hayya ala shalah, falah, Allahu Akbar. Akhirnya, Adi yang menghanyutkan diri berhasil mengakhiri teror Umu Sibian, dan berkat pengorbanannya, Adi pun berhasil membebaskan anak-anak desa dari pengaruh setan maghrib ini. Di keesokan harinya, bukannya mendatangkan tim SAR atau apalah, Ayu dan beberapa warga malah menabur bunga di sungai tempat Adi menghanyutkan diri meski sungainya gak deras-deras amat.
Bagaimana? Menyeramkan sekali bukan? Sudah tak perlu dijelaskan lagi karena semuanya sudah jelas. Yang jelas, pas maghrib, mending kalian pergi ke masjid dan bukannya ador-adoran atau bahkan sok senja dengan nongkrong-nongkrong gak jelas di kafe. IMDb untuk film ini adalah 6,3. Mungkin segitu dulu pembahasan film Waktu Maghrib 2. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Ojon Review.